Selamat pagi nak. Oke Pak. Oke. Ya nanti kalau bapak bilang selamat pagi, yes, yes, yes 3 kali. Paham ya? Oke. Selamat pagi anak-anak. Yes, yes, yes. Oke, kita akan belajar pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Silakan yang pimpin pujian siapa? Maju. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Ya, semuanya boleh. Berdiri. Oke, baik. Lagunya kan? Oke. Hitung kedua, ketiga. 1, 2, 3. Jalan serta Yesus. Jalan setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke, siapa? Silakan. Siapa yang bapak? Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Tuhan, sertai kami sebelum kami belajar, sertai dari awal hingga berakhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, baik. Kita sebelum belajar kita akan melakukan presentasi absen. Effendi Samuel ada? Ya, kita absen dulu ya. Kita absen. Soalnya kalau bapak sebut nama kan maksudnya ya. Amos ada? Rizky ada? Rizky Paskalis ada? Oke, kita semuanya ya. Oke, baik. Kita akan masuk ke materi yaitu pendidikan agama Kristen kelas 7. Ya, di situ ada tahun 2023 dan tahun 2024 semester. Nah, baik. Dibuka bukunya. Kita lihat di bab 2. Bab 2, hidup manusia dalam pemeliharaan Allah. Siapa di antara di sini yang paham sebenarnya apa arti hidup? Hidup kalau bahasa apa? IPA, kalau misalnya IPA itu namanya bios. Bios kan logos, logos atau bios logos kan biologis. Nah kalau misalnya hidup itu menceritakan tentang kehidupan manusia. Nah, bagaimana kita melihat ya kalau saudara sadar menyimak yaitu bagaimana kalau seandainya saudara itu ya mengambil sebuah ya kehidupan untuk merasakan pemeliharaan oleh Allah itu sendiri. Nah, kita lihat yaitu ada bahan di sini untuk referensi ya dari kitab Mazmur 2:15. Kemudian ada juga di sini yang di Mazmur 104. Nah, kita lihat topik pada pagi hari ini yaitu tentang arti
arti dan bukti pemeliharaan Allah. Nah, apa sebenarnya arti dan bukti pemeliharaan Allah itu sendiri? Nah, jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu menjelaskan arti daripada Allah atau arti daripada Allah memelihara hidup manusia dengan mengidentifikasi bukti-bukti dan aspek-aspek pemeliharaan itu sendiri. Kalau kalian lihat buku paket sendiri, coba di buku. Nah, di situ ada hal yang kalian lihat, coba kalian lihat itu. Nah, sebelum kita melihat, jadi di sini kita melihat pada bab 1 ini kita lihat, jadi bagaimana campur tangan Tuhan untuk setiap hari, setiap kegiatan kita. Nah, coba kalian perhatikan, ada berapa gambar itu? Ya. Ada 3 gambar. Yang pertama gambar apa? Mandi. Yang kedua? Main bola. Yang ketiga? Berkendara. Nah, di dalam gambar ini, ya, coba kalian melihat atau menyimak apa yang sedang terjadi di dalam gambar ini yang berhubungan dengan campur tangan Allah dalam hidup manusia. Contoh misalnya, kalau kalian lihat gambar ini, ayo coba kalian berpikir siapa yang bisa. Yang pertama apa? Mandi. Angkat tangan kalau yang bisa. Yang mandi. Yang angkat tangan. Yang pertama mandi. Nah, kalau mandi itu kira-kira apa yang kalian lihat dari campur tangan Tuhan atau Allah? Air. Tuhan menyediakan air maksudnya. Ya boleh. Masih ada lagi? Tentang mandi, yang mandi. Masih ada? Ya, mandi. Bapak kasih contohnya. Jadi mandi di sini kita melihat campur tangan Allah itu, ya salah satu bisa juga air. Nah, manusia harus memelihara tubuhnya. Ya, dengan cara apa? Contoh mandi. Nah, lalu bagaimana kita melihat kalau memang itu campur tangan Tuhan? Nah, contoh kalau misalnya kita ada air, ya kan, kemudian dari kesehatan, maka kita tidak bisa mandi. Kemudian yang kedua, yang sepak bola, gimana tuh? Memberi kesehatan. Hah? Main bola. Memberi kesehatan. Ya, jadi setiap hari harus olahraga. Harus olahraga. Kemudian yang selanjutnya, gambar yang selanjutnya apa? Yang kalian lihat? Berkendaraan. Nah, ini kira-kira berkendaraan ini yang positif atau negatif ini? Positif atau negatif? Oh, negatif. Nah, kita lihat lagi. Nah, pertanyaannya, apakah kamu percaya Allah memelihara? Kalau iya, katakan ya. Kemudian alasannya apa? Kalau yang di mandi tadi, siapa yang tahu? Ya, saya percaya Tuhan menyediakan air supaya mandi. Ya, boleh. Yang kedua, yang bermain bola. Apakah kalian percaya kalau Allah memelihara? Ayo, silakan yang cewek. Ayo. Ayo, semangat. Hah? Apa? Yang kedua ini percaya kenapa? Karena Allah memberikan kesehatan. Contohnya apa? Contohnya kita bisa bermain bola. Yang ketiga itu apa kabar itu? Hah? Main kendaraan. Nah, bukti Allah memelihara itu apa? Menjagai apa? Kita saat berkendara agar tidak kecelakaan. Oke, ya itu salah satunya. Yang masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Yang lainnya memang diam-diam tapi pandai mereka ya. Mereka memang pandai tapi pura-pura diam. Ya. Nah, kemudian menurut gambar di atas, apa arti hidup? Hidup itu adalah anugerah Allah, menjalani panggilan Tuhan, menjadi berkat dan lain-lain. Itu yang dikatakan hidup. Nah, kemudian ada beberapa pemeliharaan Allah. Yang pertama apa? Allah memperhatikan manusia di Taman Eden. Kemudian Allah memperhatikan ketika pada waktu
apa? Nu. Nah, itu salah satunya. Oke? Ya, baik. Cukup sampai di sini materi kita. Jadi aspek daripada pemeliharaan Allah itu yang pertama tadi Allah apa? Ia memenuhi segala keperluan kita. Allah peduli pada setiap detail hidup kita. Yang ketiga pelestarian dan yang keempat ia memenuhi segala keperluan kita. Ya baik. Ya cukup sampai di sini materi kita. Ya. Untuk selanjutnya ya kita akan menutup belajar kita pada saat pagi hari ini. Ya baik, siapa yang berdoa? Silakan coba. Amin. Terima kasih. Ya, selamat ketemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kedua.